Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial dan teknologi terhadap proses pembentukan opini publik. Jadi di sini ada teman saya yaitu Aditya Yuderva, Muhammad Wafi Nabil Karim, Rizky Ramadan Bashir, Alfianur Faizal, dan saya sendiri Febrian Maulana Rizky. Selanjutnya. Baik, di sini ada latar belakang kenapa kami mengambil judul tersebut. Teknologi digital telah mengubah paradigma komunikasi dan informasi secara fundamental. Pada awalnya, internet berfungsi sebagai alat untuk mengakses informasi, namun dengan cepat berkembang menjadi platform interaktif di mana individu dapat berbagi, menciptakan, dan mengkonsumsi konten secara aktif. Fenomena ini terutama diperkuat oleh munculnya media sosial yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik dan membentuk opini bersama. Dampaknya tidak hanya terbatas pada proses komunikasi, tetapi juga mencakup struktur sosial, dinamika politik, dan budaya komunikasi secara keseluruhan. Misalnya, media sosial telah menjadi alat utama bagi kampanye politik, di mana pesan dan narasi dapat dengan cepat disebarkan kepada audiens yang luas. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keadalan informasi, manipulasi opini, dan peran media sosial dalam mempengaruhi hasil pemilihan umum. Namun, selain memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada informasi dan opini, media sosial juga membawa tantangan baru, penyebaran disinformasi, pembentukan filter bubble di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan mereka, serta polarisasi opini menjadi masalah yang mendesak yang mempengaruhi proses pembentukan opini publik. Di samping itu, isu privasi dan etika dalam penggunaan data pengguna menjadi perhatian penting dalam konteks pembentukan opini publik melalui teknologi digital. Dengan jumlah data yang tak terbatas yang tersedia secara online, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan melalui media sosial dan teknologi lainnya tetap akurat, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Boleh next? Seperti yang bisa dilihat dari sini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya, sekarang ini manusia modern itu tidak bisa lepas dari yang namanya berkomunikasi. Baik zaman dulu yang masih berkomunikasi melalui tulisan di gua, aktivitas itu dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadinya kesalahan itu selama adanya komunikasi yang baik. Nah, berke, eh, berkelanjutan seiring dengan perkembangannya teknologi, nah cara atau media atau sarana untuk berkomunikasi ini mulai berkembang dari yang tadinya hanya tulisan dan lainnya sekarang mulai berkembang ke arah yang kita ketahui dengan sebutan media sosial. Nah, media sosial itu sendiri adalah medium di internet atau international network yang memungkinkan user atau penggunanya itu mempresentasikan atau menunjukkan dirinya dengan cara berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi, berkomunikasi lah intinya, secara virtual atau secara digital. Cara terbaru ini pun walau membawa reaksi yang baik, membawa efek yang baik, juga membawa efek yang tidak baik, sama halnya seperti hal-hal perkembangan-perkembangan yang lainnya. Maka dari itu, munculnya media sosial dalam aspek kehidupan menjadi gaya hidup yang baru itu perlu diperhatikan, terutama pada kalangan remaja, terutama. Dan contohnya beberapa media sosial yang sudah tahu ya kita ketahui itu Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp WhatsApp dan YouTube sendiri itu juga termasuk ke dalam media sosial yang bisa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya. Oke, langsung lanjut ke metode riset. Eh, jadi kita memakai metode riset pendekatan secara kualitatif dengan riset studi pustaka. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu kita menggunakannya sebagai sumber untuk menganalisis data yang valid sehingga tidak menimbulkan pendapat yang rancu. Lalu untuk mempermudah dalam melakukan penilaian, lalu kemudian mempermudah dalam mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat pada topik riset ini.
Lalu sumber data yang kami eh, cari adalah literatur sosial, yang kedua berita dari website atau sosial media, lalu yang ketiga jurnal akademis. Lalu teknik pengumpulan yang kita lakukan adalah pencarian literatur, melakukan penulisan studi pustaka yang relevan dengan topik riset, lalu klasifikasi dan analisis literatur untuk mengkonfirmasi pembenaran informasi dan menganalisis literatur yang telah dikumpulkan berdasarkan kejadian, penyebab, dan temuan cara kerja. Next. Oke, untuk masuk pembahasan, di sini ada 4 permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengaruh media sosial dan teknologi terhadap proses pembentukan opini publik, di mana hal ini akan berpengaruh kepada yang pertama ada bakal luasnya informasi, lalu juga penyebaran informasi yang cepat, ada pembentukan kelompok dan opini bersama, dan juga penyebaran disinformasi dan polarisasi opini. Lalu yang kedua ada dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dan teknologi dalam membentuk opini publik. Di mana dampak positifnya yaitu yang sudah disebutkan tadi, di mana tersebar luar informasi dengan akses yang cukup mudah, lalu partisipasi publik meningkat, ada mobilisasi sosial dan juga edukasi, dan juga kesadaran. Informasi tersebar luas juga informasi yang palsu, lalu ada pelecehan sosial di dalam dunia online, dan ketergantungan mental. Lalu yang ketiga ada masalah tentang kesiapan masyarakat dalam menghadapi dampak teknologi digital terhadap proses pembentukan opini publik, di mana perlunya literasi digital, keterampilan kritis, pendidikan, dan pelatihan, dan juga kesadaran akan dampak psikologis. Lalu yang keempat yaitu masalah tentang strategi yang efektif untuk mengelola dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari pengguna media sosial dan teknologi dalam membentuk opini publik. Yang pertama, strateginya itu meningkatkan literasi digital, yang kedua ada mengembangkan berpikir kritis, lalu yang ketiga memanfaatkan sumber informasi, yang keempat mengelola waktu dalam dunia online. Boleh lanjut. Selanjutnya, yaitu penutup. Yang pertama, saya akan mulai dari kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya adalah media sosial telah memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Individu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, mengorganisir gerakan politik, dan menggalang dukungan untuk berbagai isu politik. Media sosial juga telah menyebabkan polarisasi politik yang lebih dalam, di mana orang cenderung terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Ini dapat mengganggu proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial cenderung memperkuat filter bubble dan echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat polarisasi dan menghambat dialog politik yang sehat. Selanjutnya, yaitu ada saran. Jadi sarannya yaitu penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat untuk membantu mereka mengenali dan mengatasi disinformasi serta memahami bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pengalaman online mereka. Ini akan membantu masyarakat memahami lebih baik tentang bagaimana informasi disajikan kepada mereka. Pemerintah dan badan regulasi perlu mengembangkan regulasi yang bijaksana untuk mengatasi masalah seperti penyebaran disinformasi, perlindungan data pribadi, dan transparansi algoritma tanpa menghambat kebebasan berbicara secara berlebihan. Dengan mengambil kesimpulan dan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat memperbaiki dampak media sosial dan teknologi terhadap politik digital, sehingga mendorong partisipasi yang sehat dan dialog politik yang konstruktif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.